Baiklah, saya akan mulai penjelasan tentang pronoun. Pronoun kalau kita artikan secara bahasa itu artinya adalah kata ganti. Saya akan berikan contoh sebagai ilustrasi. Saya bertemu Nanda tadi malam. Dia adalah teman lama saya. Kata ganti pada kalimat tersebut itu adalah dia. Dia itu maknanya mengacu pada Nanda. Kalau kita konversi ke bahasa Inggris, kita bisa mengatakan I met Nanda last night. She was my old friend. Nah, kata ganti dari Nanda itu adalah she. Kemudian contoh berikutnya, Miss Riana and Mr. Dinar teach English. They are my favorite teacher. Pada kalimat barusan, kata gantinya adalah they. Nah, they di sini maknanya itu mengacu pada Miss Riana dan Mr. Dinar. Pronoun sebenarnya memiliki makna fleksibel. Dalam artian maknanya tersebut tergantung pada konteks kalimat, kapan, di mana, dan siapa yang mengatakan. Oke, sekarang perhatikan pada slide kedua. Nah, ini merupakan contoh kata ganti secara lengkap ya. Kata ganti itu ada 4 jenis atau ada 4 tipe ya dalam bahasa Inggris. Yang pertama kata ganti subjektif, kata ganti objek, yang kedua kata ganti objektif, ketiga kata ganti posesif. Ya, posesif juga pun dipartisi, ada yang posesif adjektif, ada yang posesif pronoun. Kemudian yang terakhir adalah kata ganti reflektif. Oke, saya tahu pasti kalian umumnya tidak mengerti maksudnya apa sih istilah kata ganti tadi. Oke, saya akan berikan contoh atau ilustrasi sederhana satu persatu. Oke, contoh pertama adalah kata ganti sebagai subjek atau subjektif pronoun. Kata ganti ini kedudukannya dalam kalimat berfungsi sebagai subjek. Contoh, I like apple. Nah, pada kata I like apple, I di situ disebut dengan subjektif pronoun karena I dalam kalimat tadi itu sebagai subjek. Kemudian contoh kata ganti sebagai objek atau disilakan dengan objektif pronoun. Rangga called me last night. Pada kata atau contoh kalimat tadi ada kata me. Nah, me itu disilakan dengan objektif pronoun karena posisinya sebagai objek. Kemudian contoh berikutnya yang disilakan dengan posesif pronoun. Yang pertama saya contohkan yang disilakan dengan posesif adjektif. Nah, contohnya ini. Rangga came to my house last night. Nah, pada kata Rangga came to my house last night ada kata my house. Nah, my di situ disilakan dengan posesif adjektif. Kemudian posesif pronoun. There is a book on the table. The book is mine.
ya. Nah, pada kalimat tadi mine di situ disilakan dengan possessive pronoun. Kemudian contoh yang terakhir yaitu reflective pronoun. Oke, contoh terakhir seperti ini. I saw myself on the mirror. Nah, pada kata yang saya contohkan tadi, yaitu tepatnya kata myself, itu disilakan dengan reflective pronoun. Ya, reflective itu artinya apa? Myself di situ maksudnya mengacu pada kata I. Demikianlah contoh sederhana mengenai kata ganti yang terdiri dari berbagai macam tipe dalam kalimat. Tepatnya ada 4 tipe dalam kalimat. Nah, kebetulan kata ganti yang saya jelaskan atau yang akan kita bahas ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Berikut ini merupakan contoh detail dari kata ganti sebagai subjek atau subjective pronoun, baik pada kalimat nonverbal maupun verbal. Nonverbal artinya kalimat tersebut tidak memiliki makna tindakan atau action. Dicontohkan di situ, I am a student, you are my friends, we are Muslim family, they are US soldiers, he is my brother, she is my sister, it is my cat. Kalimat-kalimat tersebut tidak memiliki makna tindakan. Sedangkan kalimat verbal artinya kalimat tersebut memiliki makna tindakan atau action. Mana contohnya? Yaitu pada kata drink, speak, win, have, work, study, and has. Kata-kata tersebut memiliki makna tindakan. Apa makna tindakannya? Yaitu meminum, berbicara, memenangkan, memiliki, bekerja, belajar, dan memiliki. Kalau kita artikan secara lengkap, saya minum secangkir kopi. Apa tindakannya? Minum. Kamu bicara bahasa Inggris dengan baik. Apa tindakannya? Berbicara. Kami memenangkan pertandingan. Apa tindakannya? Memenangkan. They have lunch together. Mereka makan siang bersama. Apa makna tindakannya? Yaitu makan siang. Begitulah contoh yang dimaksud dengan kalimat verbal. Oke, untuk slide 4 ini, kata ganti objek digunakan umumnya pada kalimat verbal. Tepatnya kalimat verbal transitif, yaitu kalimat yang mengandung makna kata kerja yang membutuhkan objek sesuai dengan istilahnya. Pada slide kelima ini merupakan contoh detail dari kata ganti tipe 3, yaitu kata ganti yang memiliki makna memiliki. Artinya, untuk menyatakan memiliki sesuatu dengan menggunakan kata ganti ada 2 cara. Bisa dengan possessive adjektif atau dengan possessive pronoun. Semuanya sama-sama memiliki makna kepunyaan atau memiliki. Kita bisa mengatakan, kalau kita konversi ke bahasa Indonesia seperti ini. Ini adalah kamusku. Kamus itu adalah punyaku. Itu adalah topimu. Topi itu adalah milikmu. Sepeda kita ada di sana. Sepeda itu adalah milik kita.
anak mereka hilang. Anak-anak yang hilang adalah anak mereka. Gunakan mobilnya ke pesta. Mobil tersebut miliknya. Dan seterusnya. Oke, untuk slide ke-6 ini merupakan penjelasan bagaimana reflective pronoun diaplikasikan dalam kalimat. Reflective pronoun itu sendiri menandakan bahwa pekerjaan tersebut kita lakukan sendiri. Umumnya reflective pronoun juga posisinya dalam kalimat sebagai objek. Nah, kita lihat contohnya. Myself, I'm in hurry so I clean the car myself. Saya sedang terburu-buru jadi saya bersihkan sendiri mobilnya. Yourself, you put yourself in trouble. Anda sendiri yang memposisikan diri Anda dalam masalah. Ourselves, we don't have to go out, we can fix dinners ourselves. Kita tidak perlu keluar, kita bisa menyiapkan sendiri makan malamnya. Themselves, Dinar and Yosi raised their kids themselves. Dinar dan Yosi membesarkan sendiri anak-anak mereka. Himself, he want to impress his girlfriend, so he cooked the cake himself. Dia ingin memberi kesan kepada pacarnya, jadi dia memasak kue itu sendiri. Kemudian herself, Ita laughed at herself. Ita menertawakan dirinya sendiri. Itself, the cat scratches itself. Kucing itu mencakar dirinya sendiri. Nah, demikianlah contoh sederhana dari aplikasi pronoun, ya, khususnya reflective pronoun. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian bisa memahami penggunaan pronoun, baik itu pronoun tipe 1, tipe 2, tipe 3 sampai dengan tipe 4. Bila itu topik pada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.